Puji bagi nama Tuhan karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita pujikan dan nyanyian rohani 179 Bapa Ku Rindu. Haleluya, ini menjadi kerinduan kami. Sebabnya kesempatan sore menjelang malam yang indah ini kami memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri kami, mempersembahkan segenap tubuh, jiwa, roh kami lewat ibadah kaum muda remaja saat ini ya Tuhan. Sebabnya ibadah ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam pengaruh urapan-Mu yang kuat. Kuat kuasa Roh Kudus kiranya mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, bahkan semua kami yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini, dimanapun Tuhan umat-Mu berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami semua, mengurapi, menguasai, bahkan mencengkeram kami untuk sungguh-sungguh kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagungkan, memuliakan
membesarkan nama-Mu Tuhan. Namun terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Namun kami sadari ini sudah senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami untuk datang beribadah. Bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain Tuhan. Sebab bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, menghancurkan segala pujian ini. Ya, di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, belas kasih, kemenangan, sukacita kami boleh alami, merasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan saat kami menyembah Engkau, kemuliaan Tuhan nyata kami boleh alami ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja lain juga bersama beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka, terutama kerinduan kami. Satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu pelayanan, satu penyembahan yang benar, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Segera kami untuk bisa menyambut Engkau yang akan datang kembali. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita kembali lagi ke tempat ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjut pilihan kita dalam nyanyian rohani 206 waktu pagi. Merenung
ganti pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 23, Allah Bangkit. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita akan mendengarkan puji-pujian disampaikan oleh vokal grup. Saya persilakan. Dan setelah itu, kalau ada bapak ibu saudara sekalian yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, saya persilakan. Datang padamu dalam kerinduan.
Itulah puji-pujian yang disampaikan oleh Photo Group. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Sekali lagi, kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 43, Satu Hal Telah Ku Minta. Baiklah, terima kasih atas kesempatan memberikan saya pada sore hari ini untuk kebersihan dan kemurahan Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan sampai pada hari ini saya masih boleh bernafas dan boleh hidup. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupanku. Baiklah, saya akan membersihkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pada waktu hari Jumat selama ibadah puasa dari Senin 1, Senin 2 sampai Senin 3 saya tidak merasa haus dan merasa lapar. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang ada di kehidupan saya, yang sudah menolong kehidupan saya. Setelah habis sesi ketiga, saya pulang ke rumah. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau sudah menyertai Tuhan ibadah saya pada satu hari ini, ibadah puasa. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya yang sudah menolong kehidupan saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai saya. Sepanjang hari itu saya merasa bahagia bersama Tuhan yang sudah masuk dalam perbaikan daging bersama Tuhan. Saya sangat berterima kasih sudah Tuhan menyertai Tuhan kehidupan saya sampai hari ini. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini saya boleh melayani dan terus bersyukur kepada Tuhan, setia dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Baiklah, itulah sekian kesini saya kembalikan kepada pemimpin puji-pujian. Baiklah, itulah kesaksian dari saudara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya. Kita lanjutkan pujian kita di dalam nyanyian rohani 141, Jika Kupandang Dunia. Yesus yang tak berubah, jadi
pujian saya tidak panjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 228. Penuhi aku sekarang. Tidak ada yang lain selain pribadi-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Sebab dari pribadi-Mu kami mulai mendapatkan air kehidupan yang dari surga Engkau mau berikan bagi kami. Sehingga kami tidak akan haus lagi Tuhan. Kami akan mengalami kepuasan yang sejati daripada-Mu. Sebab kami datang bagaikan bencana di hadapan-Mu. Penuhilah bencana kami, hidup kami dengan kasih firman dan Roh Kudus-Mu yang melimpah. Sebab nyatakanlah bagi kami Tuhan, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami saat ini, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus. Mulai hamba Tuhan mampu menyampaikan firman, sungguh-sungguh adalah hikmat yang dari surga, sehingga firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap
kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami, semakin kami menjadi manusia-manusia rohani sampai satu waktu sempurna, layak menjadi mempelai wanita. Urapi juga kami semua, umat-Mu baik ada di tempat ini, siapapun Tuhan, kami umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Bahkan setiap telinga yang sempat mendengar, urapi untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima setiap benih firman-Mu, semakin bertumbuh, menghasilkan buah, bahkan semakin buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus-Mu adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami Tuhan. Apapun keterpurukan yang kami alami hari-hari ini, baik dalam dosa-dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua menimpa kami, Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Namun kami sadari iblis semakin keras juga berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami dengan berbagai macam pekerjaan, kelicikannya, roh-roh Tuhan, haleluya, yang menggoda, merintangi kami saat mendengarkan firman-Mu, baik roh ngantuk, roh keras hati, main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan kesetiaannya boleh mengizinkan kita ada sampai saat ini, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, tambah terlebih kesempatan untuk kita bisa beribadah, melayani Tuhan, mendengarkan firman. Itu semua karena kasih, kesetiaan, kemurahan Tuhan Dia besar. Biarlah kita boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, lewat pemberitaan firman yang kita dengarkan. Semakin kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjelang ya kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Puji Tuhan. Mari kita akan melanjutkan kembali ya firman Tuhan yang kita sudah tekuni di dalam kitab Daniel ya. Kita sudah membahas mulai dari pasalnya yang pertama, pasal 2, 3 ya, hingga pasalnya yang keempat. Ya, kita sudah pelajari ini, dan pada kesempatan ya saat ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan lanjutkan membahas pasalnya yang kelima ya. Mulai dari saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Daniel ini pada pasalnya yang kelima. Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasalnya yang kelima. Nanti bisa dibaca selengkapnya ini dari ayat 1 sampai ayat 30 ya. Nanti saudara baca selengkapnya di rumah ya. Ayat 1 sampai ayat 30. Jadi pada pasal ini ya mengkisahkan ya peralihan kekuasaan ya, mulai dari Nebukadnezar ya, pasal sebelumnya itu Nebukadnezar Raja Babel. Nah, kemudian pada pasal 5 ini sudah beralih kepada anaknya, namanya Raja Belsasar ya. Dan kemudian juga kita akan melihat dalam pembacaan ini ya, Raja Belsasar juga ya tidak bertahan lama duduk di tahta ya, sebab ya pada hari itu juga, pada malam itu juga dia ya mengalami kekalahan ya oleh tentara ya Media dan Persia yang menyerang Babel ya pada malam itu ya.
Mari kita baca ini, jadi saudara baca selengkapnya. Kita baca saja beberapa ayat. Ya, jadi pada waktu itu Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri, para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-puji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, dan kayu dan batu. Pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian singkatnya raja mengumpulkan orang-orang bijaksana di Babel, para ahli-ahli Jampi, para kasdim, dikumpulkan untuk supaya mereka bisa membaca tulisan itu dan mengartikan apa maknanya. Sebab raja dikatakan begitu sudah lemas dia. Ayat 9, sesudah itu sangat cemas hati raja dan menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Dan kita melihat dalam pembacaan ini tidak ada satupun dari orang-orang bijaksana, para ahli Jampi, kasdim di Babel yang bisa membaca tulisan itu, apalagi mengartikannya. Tidak ada yang bisa. Kemudian teringatlah haleluya, pembesar raja mengingat, ada seorang yang penuh hikmat. Itulah dibawa pada ayatnya yang ke-13. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, hikmat yang luar biasa. Kemudian langsung saja ayat 17. Daniel menjawab raja, sebab pada ayat sebelumnya raja bilang, Daniel, kalau kau bisa baca ini, artikan, saya akan kasih kau kedudukan yang tinggi, akan diberikan. Itu pada ayat 16. Engkau akan dikenakan pakaian ungu, dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Luar biasa. Tapi kemudian apa kata Daniel? Ayat 17. Dan menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan kepada raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, diberikan hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Ini Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja, sanggup melakukan apa saja, meninggikan kehidupan yang dia kehendaki, merendahkan kehidupan yang dia kehendaki. Tetapi ayat 20, ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, kemuliaannya diambil daripadanya. Ini Daniel kisahkan bagaimana Nebukadnezar ayahnya dulu ketika dia tinggi hati, angkuh, sombong, langsung Tuhan
Ya, jatuhkan dia dari tahtanya. Ya, ia dihalau dari antara manusia, hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepada yang diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, tubuhnya basah dan oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi ayat 22, perhatikan. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Ya, jadi Belsasar ini anaknya Nebukadnezar, dia tidak belajar dari apa yang dialami oleh ayahnya. Ketika ayahnya meninggikan diri, langsung tuh halau. Itu kita sudah bahas ya pasal sebelumnya. Belum habis Raja Nebukadnezar bicara, langsung dihalau dia. Ya, kerajaan dialihkan kepada orang lain. Dari istana tinggal di padang antara binatang. Dari makan enak ya di istana jadi makan rumput seperti lembu. Tetapi ini Belsasar tidak belajar dari hal itu. Ya. Ayat 23, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, para gundik telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, ya, yang tidak dapat melihat, mendengar atau mengetahui. Dan tuanku, ya, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Hanya memuji-muji dewa-dewa yang cuma dari kayu, batu, perak, emas, tapi tidak meninggikan, tidak memuliakan ya, Raja di atas segala raja, pencipta langit bumi yang menggenggam nafas setiap kehidupan kita. Ya, haleluya. Jadi ini kita belajar lagi-lagi ya. Sebelumnya Nebukadnezar yang meninggikan diri, Tuhan rendahkan. Nah ya, pada pasal 5 ini lagi-lagi kita ya, diberikan pelajaran yang sangat berharga oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini Belsasar tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Mari kita baca terus ya. Daniel terangkan apa arti dari tulisan itu. Maka ya, ayat 25, inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakan Daniel pakaian kain ungu dan seterusnya. Tetapi pada ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kasdim itu. Beralihlah kekuasaan malam itu juga dari kerajaan Babel kepada kerajaan Media dan Persia. Nah, ini sekali saya katakan, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pasal 4 kita sudah belajar bagaimana Tuhan meninggikan ya, merendahkan. Dia angkat Nebukadnezar, tapi begitu dia tinggikan dirinya, Tuhan rendahkan. Itu Allah. Dan ini lagi-lagi pelajaran ini. Dan pada pelajaran kali ini kita melihat bahwa Belsasar tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, tidak mendapat kesempatan. Tidak seperti Nebukadnezar, dia masih diberikan kesempatan, masih kembali ke tahtanya. Tetapi Belsasar malam itu juga ya, dia terbunuh, kerajaannya diambil. Nah ini sekali lagi saya katakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya, supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu. Apalagi kita sudah tahu Belsasar ini kenapa sampai pertanyaannya, kenapa sampai dia ini tidak mendapat kesempatan memperbaiki kesalahannya? Kenapa dia tidak ada kesempatan untuk bisa berubah, memperbaiki kesalahannya? Kenapa? Ya, kita sudah baca tadi ayat 22. Tuanku Belsasar tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semua ini.
Dia sudah tahu bagaimana ayahnya. Ya. Yang direndahkan Tuhan ketika dia meninggikan diri, tapi dia tidak. Ya. Haleluya. Dia tidak belajar dari itu. Malah lebih parah lagi, perkakas bait Allah dia pakai minum-minum anggur. Wah, ya. Ini kehidupan yang ya tidak diberikan kesempatan. Jadi kenapa tadi saya katakan tadi kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena kehidupan itu sudah mengetahui firman. Ya, dia sudah tahu kebenaran tapi dia tidak melakukannya. Ya, sudah diberikan kesempatan di waktu-waktu yang lampau. Ya, sebab di sini kita membaca tulisan di dinding itu. Mene, ya, Tuhan menghitung semua apa yang dilakukan oleh Belsasar. Itu artinya di masa sebelum ini, peristiwa pada malam itu sudah ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, tetapi dia lewatkan kesempatan itu, malah tambah parah kelakuannya. Tidak berubah, malah semakin jahat. Ya, semakin jahat. Ya, sehingga pada tulisan kedua tekel, Tuanku ditimbang. Ditimbang ternyata terlalu ringan apa yang dia buat untuk Tuhan. Terlalu banyak perkara-perkara jasmani, hidup di dalam dosa. Ya, haleluya. Jadi selama itu sudah diberikan kesempatan dia, tapi dia tidak menghargai kesempatan itu. Ya, haleluya. Sudah begitu banyak firman yang dia terima, ya, tapi dia tidak menghargai. Sehingga pada malam itu juga itulah akhir hidupnya. Jangan sampai kita seperti ini. Ya, sudah begitu banyak firman yang kita dengarkan, apalagi ibadah kaum muda sudah masuk pasal 5 Daniel. Sudah banyak firman yang kita dengar. Mari biar kita belajar dari apa yang kita sudah dengarkan ini. Ya, haleluya. Untuk kita sungguh-sungguh seperti 4 pemuda itu, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini kehidupan yang sungguh-sungguh. Beda dari pemuda-pemuda yang lain, beda dengan kaum muda yang lain, beda dengan orang-orang yang lain. Ya. Mereka adalah kehidupannya sungguh-sungguh di dalam kebenaran, dalam kesucian. Itu kita sudah bahas ya. Ya, mereka tetap merendahkan diri mereka. Ya, untuk hidup dalam kesucian. Ya, selalu taat pada firman Tuhan. Ya, haleluya. Ini yang harus kita perhatikan dan menjadi, saya katakan berulang kali ibadah kaum muda, pembelajaran dan perjuangan kita. Terus kita belajar dan berjuang untuk menjadi kehidupan yang selalu merendahkan diri untuk hidup dalam kesucian. Sebab orang yang sudah mulai meninggikan dirinya, ya, ini orang yang tidak bisa disucikan. Mau apapun firman disampaikan, kalau dia tinggi hati, tidak bisa. Itulah Raja Belsasar. Jadi selama ini Tuhan sudah hitung bagaimana sikapnya selama ini. Ternyata dia tidak angkuh. Ya, sehingga malam itu juga itulah akhir hidupnya. Ya, haleluya. Tuhan akhiri malam itu juga. Karena selama ini dia tidak menghargai firman, terlalu angkuh. Bahkan semakin parah, tidak berubah. Ya, semakin menuju pada puncaknya dosa. Ini makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, yang dilakukan oleh Raja Belsasar. Ya, haleluya. Jadi jangan sampai sekali lagi ini menimpa kehidupan kita. Mari apa yang kita sudah dengarkan, ya, firman yang kita sudah dengarkan, ya, membuat kita semakin merendahkan diri, ya, untuk semakin taat, semakin disucikan. Haleluya. Sehingga kebalikan dari apa yang dialami Belsasar. Belsasar kalau kita simpulkan tulisan Mene Tekel Ufarsin ini, kesimpulannya ini adalah pintu kerajaan surga tertutup bagi Belsasar. Itu kesimpulan tulisan 3. Mene Tekel Ufarsin. Kesimpulannya pintu kerajaan surga tertutup bagi Belsasar. Sudah tertutup. Itu artinya kalau kerajaan surga sudah tertutup, apalagi kerajaannya malam itu juga tertutup
untuk dia, binasa untuk dia, beralih kepada orang lain. Ya, jadi kalau kerajaan surga sudah tertutup bagi kita, pintunya sudah tertutup, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini sia-sia, sia-sia. Makanya Daniel bilang, tahanlah diammu Tuhan, tahan. Ya. Berikanlah pemberian itu kepada orang lain. Ya. Sebab Daniel tahu apa yang dilakukan di dunia ini. Kalau pintu surga sudah tertutup, untuk apa? Untuk apa kebesaran? Untuk apa kekayaan? Kemuliaan di dunia ini, kalau pintu surga sudah tertutup bagi kita, untuk apa? Untuk apa? Tidak ada artinya. Mungkin sekarang ini, kita lihat yang lain, kita sementara ibadah, yang lain, senang-senang, happy-happy, kumpul-kumpul, berbuat dosa, ketawa-ketawa. Haleluya. Apa artinya semua? Seperti di Belsasar, senang-senang, bersukaria malam itu, tapi malam itu dia kehilangan segala-galanya. Apa artinya itu kaum muda? Apa artinya? Tidak ada artinya semua itu. Ya. Apa yang didapatkan di dunia kalau pintu surga tertutup bagi kita? Kesempatan untuk kita berubah Tuhan sudah tutup. Tuhan sudah tutup. Tidak ada artinya. Jadi sekali lagi kesimpulan tulisan Mene Tekel Ufarsim, sekali lagi, itu adalah pintu surga tertutup bagi Belsasar. Artinya kalau pintu surga tertutup, pintu kerajaannya tertutup, apa yang dilakukan di dunia semua sia-sia, tidak ada artinya. Sia-sia. Ya, haleluya. Namun kebalikannya, ya, bagi kehidupan yang merendahkan diri. Nah, ini saya akan berikan lagi contoh. Ya, di dalam kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu. Kehidupan yang merendahkan diri. Ya, sama seperti Daniel dan ketiga temannya, merendahkan diri. Tuhan angkat. Nah, di sini ya, kita belajar dari dalam Wahyu pasal 4. Ya, selain Daniel ya, dan ketiga kawannya, ya, kita juga belajar dari ya, dua orang pribadi. Ya, dalam kitab Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Ya, dua pribadi ini ya, sama-sama melihat kemuliaan Allah. Bagaimana pintu surga terbuka. Wahyu pasal yang keempat, mulai ayat 1. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Jadi kebalikan dari yang dialami oleh Belsasar. Pintu surga tertutup bagi dia, tetapi ya, bagi pribadi ini, Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, ini Yohanes di Pulau Patmos. Ya, jadi dari pasal 1 bisa dibaca. Ya, Yohanes pada waktu itu ada di pulau terpencil, ya, Pulau Patmos, tempat pengasingan bagi orang-orang tahanan. Ya, dibuang di sana. Ya, sendirian di Pulau Patmos. Ya. Dalam pasal 1 dia katakan, aku orang yang ya, dalam kesengsaraan. Coba kita baca dulu sebelum kita baca lanjut pasal 4. Pasal 1 ayatnya yang ke-9. Pasal 1 ayat 9. Pasal 1 Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu. Ya, sama dengan kita. Jadi kalau saudara merasa menderita, Yohanes lebih-lebih lagi. Ya. Aku saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam menantikan dan dalam ketekunan. Ya. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan Yesus. Saudara sekutu dalam kesusahan, dalam penderitaan. Ya. Dan dalam penderitaan itu. Ya. Dalam penderitaan itu. Pasal 4 ayat 1. Dia melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah kudengar, itu pada pasal 1 dia dengar suara sangkakala. Ya. Dia dengar lagi pada pasal 4 ini. Ya. Haleluya. Suara didengar dan berkata kepada, seperti bunyi sangkakala
Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Pintu surga terbuka. Kemudian ayat 2, dia melihat, aku dikasih roh dan di atas sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dia duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis. Suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Oh, luar biasa. Ya, itu tadi ya yang kita baca dalam Daniel pasal yang kelima. Daniel ini sama dengan Yohanes, kehidupan yang bisa melihat pintu surga. Makanya Daniel tadi Belsasar akui, engkau adalah seorang yang punya hikmat yang luar biasa. Daniel pasal 5 tadi, ayatnya yang ke Daniel 5 ayat 14. Mari kita bandingkan ya. Kita bandingkan Daniel dengan Yohanes. Ini sama, kehidupannya sama, melihat pintu surga terbuka. Ya, telah aku dengar engkau bahwa engkau penuh roh para dewa, dan padamu terdapat kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Hikmat yang luar biasa. Itu hasil dari bisa melihat pintu surga terbuka. Kenapa? Karena dia merendahkan diri. Kenapa? Karena dia mau menderita. Memang orang yang bisa menderita karena kebenaran, menderita karena firman, itu orang yang merendahkan diri. Tapi kalau orang itu tinggi hati, tidak mau dia menderita, dia mau senang, ya, seperti Belsasar, minum-minum, mabuk-mabuk. Itu orang yang tinggi hati tidak bisa menderita, tidak mau dia. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menderita bersama Tuhan. Dan kalau kita mau menderita bersama Tuhan, maka kita pasti akan mengalami pintu surga terbuka bagi kita. Ya, terbalik dari Belsasar, pintu surga tertutup bagi Belsasar. Nah, sekarang pada pembahasan kita, ya, Daniel pasal 5. Ya, saya berikan tema Daniel 5 ini. Ya, saya berikan tema Daniel 5. Ya, pintu surga terbuka atau pintu surga tertutup bagi kita. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya bagi kita. Ya, masuk Daniel 5. Pintu surga terbuka bagi kita atau pintu surga tertutup bagi kita. Jangan main-main soal ini, saudara. Jangan main-main. Apalagi kita yang sudah tahu firman, ya, sudah tahu kebenaran, acuh tak acuh ya, hati-hati. Jangan-jangan bisa saja hari ini itu sudah tertutup bagi kita. Dan kalau sudah tertutup sekali, apapun yang kau lakukan di dunia ini semua sia-sia, tidak ada artinya. Kalau pintu surga tertutup sekali, tidak ada artinya. Lebih baik pintu di dunia tertutup bagi kita, asal pintu surga terbuka, itu lebih baik. Seakan-akan kok kita menderita, kok sepertinya tertutup semua, mustahil semua. Tidak apa-apa, asal pintu surga masih terbuka bagi kita. Kalau pintu surga terbuka bagi kita, luar biasa kita akan alami bersama Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kelihatan sepertinya sudah tertutup, mustahil bagi mereka ketika hadapi gua singa, ketika hadapi dapur api. Tapi karena pintu surga masih terbuka, ya, apapun pintu di dunia ini pasti terbuka bagi kita. Jangan takut, asal pintu surga masih terbuka bagi kita, pintu dunia semua akan terbuka. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, haleluya. Asal jangan sampai pintu surga yang tertutup. Sekalipun sekarang kelihatan, senang dia kok, pendeta, senang dia, buktinya dia bertambah gajinya, bonusnya, kedudukannya. Tapi kalau pintu surga sudah tertutup sekali lagi, apapun yang dia alami, kejayaan, kemuliaan, semua itu sia-sia. Sia-sia. Tidak ada arti. Sekali lagi, pasal 5 pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Angka 5 itu angka kemurahan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan, saudara. Roma pasal 11. Jangan kita anggap sepi kekayaan kemurahan Allah. Jangan anggap sepi kekayaan. Roma pasal 4 Roma pasal 4. Mari hargailah kemurahan Allah, hargai.
Apa yang kita sudah dengarkan, ayo kita sungguh-sungguh lakukan, praktekkan. Jangan acuh tak acuh, saudara, kaum muda kita semua. Jangan sampai pintu surga tertutup bagi kita. Oh, semoga jangan tertutup. Sekali lagi, pertanyaannya bagi kita, pintu surga terbuka atau pintu surga tertutup bagi kita? Tentunya kerinduanku sebagai hamba Tuhan, biar pintu surga tetap terbuka bagi kita semua. Oh, puji Tuhan. Makanya kita perhatikan, ya, haleluya, supaya pintu surga tetap terbuka bagi kita. Nah, kita belajar, ya, dari Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Ketika dia sendiri di Pulau Patmos, menderita lagi di Pulau Patmos, ya, tapi dia melihat pintu surga terbuka bagi dia, dan dia melihat, ya, ada tahta di sana, dan di tahta itu ada pelangi melingkungi tahta itu. Jangan takut, saudara. Sekalipun seakan-akan di dunia kita sendiri, oh, menderita, ya, seakan-akan semuanya kok tertutup, mustahil. Jangan takut. Ada pelangi yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Ada rencana Tuhan. Pelangi itu adalah sesuatu yang indah, warna-warna, berwarna-warni. Itu menunjuk, ya, rencana Tuhan yang indah. Ada yang Tuhan mau siapkan bagi kita. Ada. Yakinlah itu. Ya, dalam keadaan menderita sekarang ini, ya, kalau kita tetap merendahkan diri kita, ya, bisa melihat pintu surga terbuka, maka ada pelangi melingkungi kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang indah Tuhan mau siapkan bagi kita semua. Haleluya. Asal kita perhatikan syaratnya, ya, syarat, ya, syarat agar pintu surga tetap terbuka. Ya, tadi merendahkan diri itu, ya, haleluya, itu secara umum, ya, syarat secara umum merendahkan diri. Dan kita lihat lebih detail, lebih khusus lagi bagaimana merendahkan diri itu. Untuk pintu surga tetap terbuka bagi kita, syaratnya, ya, ini lebih khusus, ya, lebih khusus. Jadi merendahkan diri itu semua mencakup semuanya, merendahkan diri. Nah, kita lihat apa ini merendahkan diri secara khusus bagi kita pengertiannya. Seperti Yohanes, kita melihat di Pulau Patmos, dia mendengar, ya, suara seperti bunyi sangkakala. Itu Wahyu 4 tadi ayat 1. Itu yang dia dengar, bunyi sangkakala. Dan suara itu, ya, dia katakan, aku telah mendengar dahulu suara itu. Itu pada pasal 1 dia dengar bunyi sangkakala. Kemudian dia dengar lagi pasal 4 bunyi sangkakala. Jadi syaratnya ini supaya melihat pintu surga, mengalami pintu surga terbuka, maka kita harus selalu mendengar suara sangkakala. Harus dengar suara yang indah. Wih, hebat dia, lucu ya pendetanya, ya, lucu. Yang senang-senang ketawa-ketawa, hati-hati, bukan sangkakala. Suka seruling, hati-hati. Ular yang muncul, ular. Setan ada di situ, menipu kita semua, menipu. Kelihatan enak, ketawa semua senang, hati-hati. Belsazar, malam itu juga habis ya, habis. Jangan sampai juga seperti ketika Simpson melawak, malam itu juga binasa semua orang yang melawakan Simpson. Hati-hati, hati-hati kita lihat, ya. Mari kita dengar sangkakala, jangan dengar yang lain. Dengar sangkakala. Memang keras sangkakala, memang tidak ada nadanya. Seperti soling, kelihatan bau. Sangkakala, sangkakala keras. Tapi itu yang bisa membuat kita melihat pintu surga terbuka bagi kita. Ya, memang sakit bagi daging suara sangkakala keras. Kok lama ya? Lama, keras, itulah pengajaran menyucikan kita, mendewasakan kita. Ini yang harus kita dengarkan hari-hari. Ya, dan tadi diulang-ulang pasal 1 sudah, sekarang 4 lagi, terus bahkan selanjutnya nanti kita melihat Yohanes selalu mendengar sangkakala, dan dia melihat penglihatan yang luar biasa. Ya, haleluya. Jadi dengar sangkakala, kita akan selalu melihat. Ya, semua kita akan menikmati suasana surga. Jadi ketika sangkakala itu dibunyikan, firman pengajaran disampaikan, maka di situ ada suasana surga bagi kita. Malam ini ada suasana surga bagi kita. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini,
Tapi dengan suara sangkakala kita merasakan suasana surga. Oh, sehingga dalam kesendirian Yohanes di Pulau Patmos, dia merasakan kebahagiaan walaupun cuma sendiri. Bahagia. Ya, jadi jangan kita minder. Oh, kita kok cuma 1, 2, 3. Tidak apa-apa, saudara. Walaupun cuma 1 orang juga di sini dengan apa-apa. Itu bukan masalah soal jumlah. Ya, asal kita bersama Tuhan. Sendiri walaupun bersama Tuhan, oh bahagia. Coba kita lakukan. Yohanes di Pulau Patmos sendiri dia di sana. Tapi dia bahagia dengan sangkakala melihat surga. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, jangan kita tertipu dengan kebahagiaan semua di dunia ini. Oh, Valentine hari ini. Oh. Saya tidak, dari dulu saya tidak setuju dengan Valentine. Ya. Haleluya. Seharusnya dalam hidup kita bukan cuma 1 hari yang ada Valentine, kasih sayang. Harus selalu tiap hari kita rasakan bahagia bersama Tuhan. Ya. Itu ya tipuan iblis, saudara. Ya. Di hari ini begitu banyak orang yang jatuh dalam dosa. Sangat banyak orang yang jatuh dalam dosa hari ini di hari Valentine. Ya. Sayang-sayang, ya. Senang-senang secara jasmani akhirnya jatuh dalam dosa. Banyak jatuh. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Teman-teman lain, kesana mereka Valentine semua. Jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Lebih baik kita Valentine bersama Tuhan, bahagia bersama Tuhan. Jangan cuma hari ini, seterusnya, setiap hari. Haleluya. Jangan kita tertipu dengan kebahagiaan semua di dunia ini. Ya, semoga kita mengerti. Ya, semoga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Ya, sangkakala ini membuat pintu surga terbuka bagi kita. Nah, sekarang apa buktinya? Ya, biar betul-betul malam ini kita merasakan bukti bahwa pintu surga masih terbuka bagi saya. Ya, sehingga selalu ada harapan bagi kita. Sekalipun kita melihat dunia, kita mengalami dunia yang semakin sukar, mustahil. Ya, tapi kita bisa merasakan suasana surga malam ini. Pintu surga terbuka bagi kita. Oh, kita akan bahagia. Seterusnya bertambah-tambah kebahagiaan itu. Ya, jangan sekali lagi hanya kebahagiaan dunia. Ya, haleluya. Semoga kita mengerti. Ya, buktinya satu, yang pertama, bukti yang pertama. Ya, bukti yang pertama. 2 Korintus pasal 6. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus. Nah, dulu orang Korintus. Nah, sekarang kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita, ya, haleluya. Di keempat penjuru bumi ini, ya, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, ini sebagai hamba Tuhan. Ya, dulu Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sudah. Jemaat Korintus sudah semua. Ya, Rasul Paulus sudah menyampaikan firman semua, sudah terus terang kepada mereka. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Maka sekarang, maka saat ini, ya, malam ini, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Jadi, bukti pintu surga terbuka bagi kita. Ya, suara sangkakala menuntun kita melihat surga terbuka. Maka buktinya satu, mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Mulai dari saya harus, ya, sebagai hamba Tuhan gembala harus mendapatkan pembukaan firman ini. Ya, hati yang lebar, ya, ya, dikatakan di sini. Bagi kamu, ya, hati kami terbuka lebar-lebar.
Ini hati terbuka lebar-lebar ini menunjukkan seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang memiliki pembukaan rahasia firman Tuhan. Jadi sebagai seorang gembala, mulai dari saya harus berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan pembukaan firman. Tidak mudah ya, saudara. Untuk bisa dapat pembukaan firman, dia bilang, pendeta kurang baca-baca sudah. Nah, bukan begitu. Tidak sembarangan. Apa yang tertulis di sini belum tentu itu yang saya sampaikan. Harus benar-benar pembukaan dari Tuhan. Itu hanya sekedar saya mengingatkan ayat-ayat dan seterusnya. Tapi semua itu berasal dari Tuhan. Pembukaan rahasia itu tidak mudah mendapatkan pembukaan firman. Harus seperti Yohanes di Pulau Patmos menderita sengsara di sana. Jadi bagi seorang hamba Tuhan untuk bisa mendapatkan pembukaan firman, saudara, itu tidak mudah. Harus berjuang, mengalami porobekan daging. Mencari pembukaan firman, itu selalu tersungkur di bawah itu sebagai hamba Tuhan. Tersungkur di bawah itu, berdoa, berpuasa, supaya selalu ada pembukaan firman. Dan bagi sedang jemaat ini, ini sesuatu yang sama. Kalau ada pembukaan firman, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kita. Kalau ada pembukaan firman, itu berarti pintu surga itu tetap terbuka bagi kita. Ada pembukaan firman berarti ada pembukaan jalan. Semua pintu-pintu akan terbuka kalau ada pembukaan firman. Tapi kalau seorang gembala tidak punya pembukaan firman, tidak ada juga pembukaan jalan, kering. Akan terasa kering dalam pelayanan, dalam pengembalaan. Makanya Rasul Paulus katakan, doakan kami sebagai gembala, doakan. Kaum muda bantu doa. Dalam setiap doamu doakan. Bagi gembala selalu ada pembukaan firman. Supaya selalu ada suasana surga. Sekali lagi saya katakan tadi, ada sangkakala diulang-ulang pembukaan firman, berarti ada kehadiran Tuhan, ada suasana surga di tengah-tengah kita. Ini bukti surga terbuka, ada pembukaan firman. Dan kemudian supaya itu juga bisa dialami sebagai hamba Tuhan, ada pembukaan firman. Nah, bagi sidang jemaat yang mendengarkannya, biar itu timbal balik, supaya timbal balik, jangan sebagai gembala surga terbuka lebar-lebar, pintu surga terbuka, ada pembukaan firman. Bagi sidang jemaat malah tertutup. Tidak mau dia buka pintu hatinya, tertutup. Ini sama saja. Mau bagaimanapun luar biasanya pembukaan firman, kalau yang mendengarnya menutup hatinya, percuma. Ingat Yudas Yudas gembalanya Yesus, coba, luar biasa. Pribadi yang sempurna gembalanya, tapi itu. Biar gembalanya Yesus, tapi Yudas keras hati, tutup hatinya, binasa. Jadi jangan terkecoh dengan ada bilang, kalau saya nanti kalau dia yang sampaikan firman, baru saya semangat. Itu orang yang keras hati. Siapapun, sekalipun sederhana penyampaian firman-Nya, tapi kalau kita membuka hati kita, pintu surga terbuka juga bagi kita. Mari timbal balik, harus timbal balik. Sebagai gembala lebar terbuka. Pintu surga terbuka. Ada pembukaan rasa firman, maka sidang jemaat juga biarlah membuka pintu hati. Biar sidang jemaat juga bisa membuka pintu hati selebar-lebarnya untuk bisa menerima pembukaan firman pengajaran yang disampaikan secara terus terang. Sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman ini terus terang, tidak ada yang saya tutup-tutupi, semua saya sampaikan. Terus terang disampaikan. Bahkan juga diulang-ulang, sampai kali diulang-ulang. Kalau saudara buka pintu hati saudara, maka aku akan mengalami dua hal. Bagaimana? Akan mengalami dua hal. Kalau ada timbal balik malam ini, ada pembukaan firman,
seorang hamba Tuhan, ya, menyampaikan firman dengan terus terang, ya. Haleluya. Pembukaan firman ini disampaikan, ya, kepada kita semua, ya. Haleluya. Dan kita menerimanya dengan hati yang terbuka. Maka kita mengalami dua hal. Satu, bagian A, kita akan menjadi kehidupan yang semakin kuat dan teguh hati. Untuk apa? Untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Mari Filipi pasalnya yang ke, ya, surat Filipi, ya. Filipi pasal 3, ya, Filipi pasal 3. Mulai 1A dan 1B. Kita perhatikan. Ya, Filipi pasal 3, 1A, 1B. Filipi 3, 1A dan 1B. Akhirnya, ya, sama seperti minggu lalu perkataan akhirnya, ya. Kalau minggu lalu akhirnya kamu kuat dalam Tuhan. Nah, ini malam ini akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini sangat penting, ya, dalam firman pengajaran ini. Sukacita, damai sejahtera saat kita dengar firman ini sangat penting. Kalau kita merasa bahagia, ya, mendengarkan firman, sekalipun itu keras, ya, tajam, diulang-ulang, kita ada sukacita. Maka ayat 1b dikatakan, menuliskan hal ini, menyampaikan ini lagi kepada kamu, tidaklah berat bagi seorang hamba Tuhan menyampaikan firman terus terang, diulang-ulang, suara sangkakala. Untuk apa? Dan memberi kepastian kepada kamu, supaya kamu bisa hati-hati. Ayat 2, hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hati terhadap penyunat palsu. Kita hati-hati, sebab penyesatan ada di mana-mana. Maka kita harus semakin kuat dan teguh hati lewat suara sangkakala diulang-ulang. Sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, terus terang disampaikan, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat teguh hati, ada kepastian dalam mengikut Tuhan, tetap kuat teguh hati, ya, untuk selalu bisa melihat pintu surga itu terbuka bagi. Ya, jangan sampai sudah mulai lemah, pandangannya sudah lemah kepada Tuhan, sehingga kepada manusia, kepada dunia kecewa. Dan lihat, ya, dan lihat Tuhan sudah jadi hantu. Bagaimana? Seperti murid-murid, ya, lihat Tuhan sudah jadi hantu. Harus semakin jelas. Makanya itu firman diulang-ulang supaya semakin pasti dalam hidup kita. Jangan ragu bahwa pintu surga ini terbuka bagiku tetap terbuka. Sekalipun yang dialami sekarang hari, ya, kebalikan dari itu, ya, tapi tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, ya. Haleluya. Dan dikatakan akhirnya bersukacitalah, ya. Jadi akhirnya ini menunjuk, ya, saat dimana kita ada sampai saat ini. Ya, malam ini ya akhirnya bagi kita. Ya. Besok kita masih hidup, ya itu akhirnya. Kecuali malam ini, ya, kita sudah dipanggil Tuhan, ini sudah akhir buat kita. Tapi kita masih hidup besok, itu akhirnya bagi kita untuk besok. Makanya dalam setiap kita bernafas, kita harus selalu bersukacita dalam Tuhan. Ya, dalam firman pengajaran kita selalu merasa damai, bahagia, tetap kuat dan teguh hati, ya, puji Tuhan. Sehingga kehidupan yang kuat teguh hati, dia akan semakin mengalami yang kedua. Tadi mengalami dua hal. Kalau kita terbuka lebar-lebar terhadap firman, ya, kita mengalami kepastian kuat teguh hati. Dan kedua, B, bagian B, 2 Korintus 6 ayat 14 dan 16. Mari kita baca 2 Korintus 4:6. 2 Korintus 6 14 16. 2 Korintus pasal 6 ayat 14-16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Iya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oh, tidak bisa. Iya. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Makanya tadi harus timbal balik. Rasul Paulus katakan, timbal balik. Harus sama. Sebagai hamba Tuhan terbuka lebar-lebar, sidang jemaat juga terbuka, jangan menutup. Sebab itu merupakan pasangan yang tidak seimbang, tidak serasi, ya. Terang dengan gelap tidak bisa bersatu,
Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Nah, kalau kita adalah pasangan yang seimbang malam ini, saat ini, ya, sebagai hamba Tuhan sudah terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyi. Terus terang semua disampaikan kepada kita. Apalagi kaum muda ini, wah, ya, saya katakan paling sangat, ya, sebagai pribadi saya sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi. Ya, haleluya. Sekalipun, ya, seharusnya istirahat tapi sampaikan firman. Bagi kaum muda, karena saya sangat mengasihi kaum muda. Tadi Paulus katakan, aku berbicara seperti kepada anak-anakku. Ya. Haleluya. Kepada kaum muda ini saya berbicara lebih terus terang lagi dalam menyampaikan firman. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Ya, lebih lagi terus terang menyampaikan dan terbuka lebar-lebar. Semoga kaum muda juga sama terbuka, jangan sampai menutup. Ya, supaya kita menjadi pasangan yang seimbang. Ya, sehingga, ya, kalau ini terjadi dalam hidup kita, ya, tadi semakin kuat teguh hati, semakin kita pasti dalam hidup kita, tidak ada keraguan. Dan kemudian yang kedua, kita akan semakin mengalami penyucian demi penyucian. Penyucian demi penyucian kita akan alami dalam hidup kita. Ya, sehingga dikatakan pada ayat ini, aku akan menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Oh, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat. Semakin kita disucikan, semakin kita akan memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Ya, sampai satu waktu nanti bukan cuma hubungan antara Allah dengan umatnya, tapi hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Ya, hubungan antara kepala dengan tubuh yang tidak terpisah untuk selama-lamanya. Nah, ini hasil dari penyucian demi penyucian yang kita alami. Ya, haleluya. Ingat, mene tekel ufarsin. Semua itu dihitung oleh Tuhan, semua itu ditimbang oleh Tuhan. Ya, mana yang lebih berat? Mana yang lebih banyak kita lakukan? Ya, semoga hati yang lebar terbuka itu selalu kita alami. Jangan sampai malah sebaliknya. Semua itu dihitung oleh Tuhan. Ingat. Ya, seberapa banyak kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, terima firman, praktek firman, dan seberapa banyak juga kita tidak mempraktekannya, tidak mau percaya, menolak. Semua itu Tuhan hitung. Tuhan. Ya. Haleluya. Dan biarlah kita mendapatkan pintu surga yang terbuka, bukan pintu yang tertutup. Itu tergantung dari, kalau hati kita terbuka lebar-lebar untuk Tuhan, maka pasti pintu surga juga terbuka lebar-lebar bagi kita. Itu pasti, sudah. Ya, pasti akan semakin kita alami dalam hidup kita. Sehingga, ya, kehidupan yang semakin kuat teguh hati dari kepastian dalam hidupnya semakin nyata dia alami. Dia semakin disucikan terus semakin dekat. Sampai 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Mari kita baca 2 Timotius 4, 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikurangkan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, Rasulullah katakan, bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Ini kita semua yang sekarang ini membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Semakin kita diteguhkan, diyakinkan, dipastikan hidup kita bersama Tuhan, disucikan terus menerus, disucikan, ya, sampai garis akhirnya, ya, biarlah sampai akhir kita pelihara kesungguhan kita kepada Tuhan, ya, kerendahan hati kita, perjuangan kita dalam firman pengajaran ini, kita akhiri sampai garis akhir, sehingga kita bisa akhirnya bersukacita
di dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita untuk menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota mempelai yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berjuang terus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya. Kisah Rasul 20 24. Tadi ibadah raya saya sudah singgung sedikit bagaimana kehidupan yang sungguh-sungguh berjuang. Ya, haleluya. Kisah Rasul 20 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita terus berjuang, ya, haleluya, untuk bersaksi. Kehidupan yang mengalami pintu surga terbuka, itu artinya, ya, itu adalah kehidupan yang dipakai Tuhan. Kehidupan yang dipakai Tuhan, pintu pelayanan terbuka juga bagi dia. Jadi itu penentuan pintu surga. Kalau pintu surga terbuka, pintu pelayanan terbuka. Artinya kita dipakai juga oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bersaksi, membuka pintu bagi jiwa-jiwa supaya mereka juga masuk. Jangan sampai kita sendiri tertutup. Bagaimana kita mengharapkan orang lain masuk sementara kita sendiri menutup pintu hati kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita dulu harus buka lebar-lebar. Maka pintu pelayanan terbuka juga, orang lain juga akan masuk. Apalagi pintu masa depan, nggak usah tanya, pasti terbuka bagi kita. Ya, jadi penentuan itu pintu surga. Maka semua pintu-pintu di bumi terbuka. Haleluya. Terutama kita semakin dipakai, ini paling penting. Kita bersaksi, dipakai Tuhan, dan terus kita bisa berjuang. Orang yang sungguh-sungguh dalam firman pengajaran ini, ya, semakin tadi mantap, kuat, teguh hati, dia disucikan. Dia tidak akan menghiraukan apa saja untuk bisa berkorban, bisa menjadi saksinya Tuhan. Jangankan tadi saya katakan ibarat, jangankan malu. Aduh, terlalu kecil itu malu itu. Jangankan cuma malu, nyawa saja dia tidak hiraukan untuk bisa bersaksi, dipakai Tuhan, bisa berkorban. Jangankan cuma soal malu. Ya. Ini jangan sampai kamu udah malu, wah, jangan. Tulis, kalau malu tulis kesaksian. Ya. Supaya tinggal baca, ternyata selesai. Ya. Kenapa kita harus malu? Ya. Nggak punya pulpen, oh, mintalah di sini banyak pulpen. Ada pulpen. Nambah lagi. Ya itu cuma alasan saja. Ya alasan saya semua. Kalau nggak mau bersaksi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, ya, sungguh-sungguh. Ya, sampai kita tidak hiraukan apa saja untuk Tuhan. Asal saja aku mencapai garis akhir, asal saja aku bisa menunaikan tugas pelayanan, bisa bersaksi, membuka pintu bagi yang lain masuk kepada Tuhan. Aku tidak hiraukan nyawa aku sih. Ayo, kalau muda, kita berjuang. Ya, berjuang supaya kita semakin dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan bersaksi. Sehingga yakin dan percaya pintu-pintu lain juga akan terbuka, sebab pintu surga itu terbuka. Jadi ya, penentuan hati kita. Kalau hati kita terbuka lebar-lebar, yakin percaya bahwa pintu surga juga terbuka lebar-lebar bagi engkau. Jangan takut itu. Ya, sekalipun di dunia kelihatan suka-suka, itu tipuan setan. Haleluya. Yang jelas, kalau kita dalam suara sangkakala, maka kita akan selalu melihat dan mengalami pintu surga terbuka bagi kehidupan kita, ya, sehingga pintu pelayanan terbuka, apalagi, ya, pintu apa saja, pintu pemeliharaan Tuhan. Ya, coba kita baca sebagai, ya, ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Mari, ya, Wahyu pasal 3. Ya, ini sama dengan kunci Daud, ya, sama dengan kunci Daud. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7, Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Mene, tekel. Tuhan hitung semua. Ya, Tuhan hitung semua. Tuhan timbang semua. Semoga yang Tuhan dapati
lebih banyak kita membuka pintu lebar-lebar untuk Tuhan. Ya, jangan sampai malah sebaliknya. Ya, Tuhan tahu semua. Dan lihatlah, aku telah membuka pintu bagi kamu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan dia seberapa. Jemaat Philadelphia ini bukan jemaat yang secara jasmani, finansial, wah hebat. Bukan. Jemaat kecil di Philadelphia, jemaat kecil. Sama dengan kita. Kecil. Kekuatan tidak seberapa. Tapi kalau pintu surga terbuka bagi kita, maka pintu-pintu di dunia tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Ya, haleluya. Kenapa? Karena engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah. Ya, dan seterusnya kita membaca. Kemudian ayat yang ke-10, engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Paulus katakan, bagiku tersedia mahkota kebenaran, kehidupan, kemuliaan. Dan bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua, kepada kita, termasuk kita yang ada saat ini, dimanapun saudara, yang mau berjuang menjadi saksinya Tuhan dalam pengajaran yang baik, membuka terus pintu lebar-lebar. Hati kita terfirman, semakin disucikan, mantap, teguh. Ya, sehingga tidak hiraukan apa saja untuk melayani Tuhan, asal bisa melayani, asal bisa bersaksi, korban apa saja untuk Tuhan. Ya. Dan ada jaminan dari Tuhan. Lihatlah, pintu surga terbuka bagi kita. Dan apa saja pintu di dunia ini pasti terbuka. Pintu pemeliharaan pasti terbuka. Tuhan pelihara. Dunia semakin sulit akhirnya. Tapi kalau pintu surga terbuka, pintu pemeliharaan, kita akan selalu mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan takut, Tuhan pelihara. Apalagi pintu perlindungan, Tuhan buka bagi kita. Ingat, di zaman Nuh, Tuhan tutup pintu bahtera. Begitu Tuhan tutup, mereka tidak bisa masuk, mereka binasa. Ya, jangan sampai Tuhan sendiri yang tutup pintu. Ya, pintu perlindungan bagi kita. Tapi kalau pintu sudah terbuka, maka pintu perlindungan terbuka. Kita dilindungi Tuhan. Tuhan katakan atas pencobaan yang menimpa seluruh dunia hari-hari. Dunia sedang ditimpa malapetaka. Semakin hari akan terus bertambah sampai dunia ini binasa. Seperti di zaman Nuh dan zaman Lot akan terjadi kembali bagi dunia yang kita dihani sekarang. Makanya sangat penting pintu perlindungan ini terbuka. Apalagi pintu masa depan, pasti jangan takut kaum muda, jangan takut. Ya, Daniel sekalipun di masa malam itu, ya, kerajaan Babel diserang, diserbu tentara Media Persia, tapi Daniel tidak seperti mereka yang mati binasa. Tapi Daniel malah pada pasal selanjutnya, ya, dia diangkat oleh Raja Darius, Raja Media Persia, diangkat, ya, kedudukan yang tinggi. Jadi jangan takut, jangan takut. Pintu masa depan pasti terbuka. Pintu masa depan yang berhasil bagi kaum muda, bagi kita semua. Ya, semuanya terbuka. Jadi penentuan sekali lagi, pintu surga itu bagi kita. Sekali lagi saya tutup dengan pertanyaan bagi kita. Apakah pintu surga yang terbuka atau pintu surga tertutup? Tergantung dari hati kita yang kita buka malam ini. Semoga kita membuka hati kita lebar-lebar untuk firman semakin menyucikan, ya, semakin mengubahkan kita, membaharui kita sampai menyempurnakan. Ayo terus berjuang kamu dan kita semua berjuang sampai akhir garis akhir. Pegang mahkota, jangan orang lain ambil mahkota. Pegang itu, pegang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kita pujikan pujian yang berkata, Kubuka pintu hati bagimu Tuhan. Nyanyian rohani nomor 219 ya. 219 ah. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksudmu dalam hidup. Ku yakin dan ku percaya, Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi hidupku dengan sinar. kubuka pintu hati bagimu Tuhan. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi hidupku dengan sinar. Ingat sabdamu, ingat firman-Mu Tuhan. Kamu tidak akan sedih, Tidak sedih, tidak yakin, ku bertanya, hidupku berpengharapan. Oh jawaban Tuhan, jawaban. Ingat sabdamu, ingat firman-Mu Tuhan. Oh tidak sedih, harus sukacita, bernyanyi sukacita di dalam Tuhan. Pengharapan semakin kuat, karena Engkau adalah sumber segala jawaban atas hidup kami Tuhan. Dengan dulu, mari kita makin berdiri dengan dulu, jangan sungguh-sungguh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang ini benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita bisa membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk firman yang menyucikan bagi kita. Kita semakin teguh, semakin kuat hari-hari. Bangkit dengan kepastian dalam Tuhan. Sehingga apapun bisa kita berlangsung. Kita bisa menghentikan dengan baik, menjaga mempertahankan iman kita lagi. Aku tidak menghilangkan nyawaku segitu, asal aku bisa mencapai garis akhir, menunaikan tugas. Tuhan bersamakan itu menjadi kebutuhan, menjadi kenyataan, menjadi perjuangan bagi kita. Semakin sungguh-sungguh. Dari hati yang terdalam, sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya.
putus asa menghadapi pintu-pintu yang tertutup di dunia ini. Mungkin engkau mengalami masalah, ada pergumulan, beban berat. Mungkin masa depan seakan suram, sepertinya tertutup. Turunkan dah, turunkan. Jangan takut. Ingat firman Tuhan. Selama masih ada suara sangkakala, berarti pintu surga terbuka bagi kita. Asal kita buka hati kita kepada firman. Ada jawaban dari firman Tuhan. Apa yang kita butuhkan semua ada di dalam firman. Memberikan jawaban, membuka pintu semuanya bagi kita. Haleluya. Saya apapun yang kau alami saat ini, kau muda, ya, bahkan siapapun kita yang ada saat ini menghadapi pintu-pintu yang tertutup, mungkin ada masalah, ada pergumulan. Haleluya. Mungkin menghadapi masa depan, soal jodoh apa saja, serahkan kepada Tuhan. Kalau kau membuka pintu hatimu untuk Tuhan, maka yakin percaya bahwa pintu surga terbuka bagi kita. Maka apa saja pintu pemeliharaan, perlindungan, pintu masa depan, jodoh dan sebagainya pasti terbuka juga bagi kita. Mari angkat kembali dua tangan, serahkan semua. Haleluya. Ingat firman Tuhan, jangan sedih. Malah kita bernyanyi, malah kita bersuka cita dalam Tuhan. Sekalipun kita menderita. Haleluya. 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 Hidup semakin berpengharapan dan kuat dalam Tuhan. Haleluya. 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 Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan sedang menyediakan bagi kami Tuhan suatu pelangi melingkupi tahta-Mu Tuhan. Kami melihat pelangi itu, kami melihat rencana yang indah, kami merasakan, kami mengalami rencana Tuhan yang indah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Bagi Tuhan hidup sekarang, hidup masa depan, hidup dalam dunia ini, dalam pelayanan kami semakin dipakai untuk terus bersaksi hari-hari ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai kami bisa bahagia untuk selamanya bersama dengan Engkau, tidak terpisah Tuhan. Haleluya. Masuk Tuhan, oh Tuhan, pesta di kandang domba, pintu Tuhan, oh haleluya, kerajaan 1000 tahun damai terbuka sampai pintu surga Tuhan. Haleluya. Yerusalem baru selamanya bagi kami, oh dalam kebahagiaan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini janji-Mu bagi kami, janji-Mu yang indah bagi kami. Sampai percaya itu akan terjadi, menjadi kenyataan dalam kehidupan yang telah membuka pintu hatinya kepadamu malam ini ya Tuhan. Pintu surga terbuka bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian. Tadi pujian tadi nomor berapa tadi? Kerahkanlah kuasa. Ya, 23. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Satu Allah kasih di tempat bersorak. Allah bangkit
umat yang dibebaskan, musuh dikalahkan. Haleluya. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan, ada di nama kudusnya. Puji Tuhan. Haleluya. Yakin kuasa kebangkitan, pengangkatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Semua kita sudah berikan kepada Tuhan. Ibadah sekali lagi pengumuman ya, Selasa, Kamis, Sabtu doa pagi jam 4.45 atau 15 menit 10.35. Kemudian hari Kamis ya, ingat hari Kamis doa semalam suntuk kembali kita lakukan 3 sesi pertama jam 9, 12 dan jam 3 dini hari ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita terus berjuang ya sampai garis akhir hidup kita. Haleluya, menjadi saksinya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh haleluya, inilah kerinduan kami Tuhan, memegang apa yang Tuhan sudah percayakan, mahkota untuk tidak diambil oleh seorang pun. Kami tak berjuang Tuhan sampai garis akhir Tuhan kami. Tidak menghiraukan apapun, bahkan nyawa kami Tuhan untuk menunaikan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk tampil menjadi terang bagi dunia, membuka pintu surga bagi kehidupan yang masih dalam dosa, dan mereka juga masuk dalam keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semuanya. Kami bisa membuka pintu surga bagi kehidupan mereka Tuhan. Haleluya. Untuk mereka juga bisa mengalami apa yang kami rasakan dalam pengajaran ini Tuhan. Oh, kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan, kesuasana surga. Haleluya. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, sebab dunia yang memberikan Tuhan kebahagiaan yang sementara saja Tuhan. Yang sungguh-sungguh kami boleh alami suasana kebahagiaan, kepuasan surga dari sekarang sampai sungguh-sungguh. Oh Tuhan, haleluya. Yang sesungguhnya kami merasakan bersama dengan Kau dalam pesta nikah domba Kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru selamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan bagi kami Tuhan saat malam ini. Lewat firman yang telah Kau sampaikan, semakin meyakinkan kami, beri pengharapan yang pasti bahwa pintu surga terbuka bagi kami, sehingga apapun pintu-pintu di dunia terbuka juga bagi kami. Engkau yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi wawasan itu selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan. Selepas kami tinggalkan tempat ini, Tuhan sertai lindungi. Sepanjang malam kami beristirahat untuk mengusir kuasa darah-Mu. Bangunkan besok pagi yang Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam aktivitas sepanjang minggu. Tuhan menyertai kehidupan kami semua, langkah-langkah mujizat bersama dengan Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami selalu merasakan pintu-pintu terbuka, pintu pemeliharaan, perlindungan, pembelaan dari Tuhan seajaib bagi kami ya dari Tuhan. Pintu masa depan yang indah berhasil bersama dan sampai satu waktu. Sekali lagi pintu pesta nikah anak domba Kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru kami boleh nikmati bersama Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan kami, gairahkan kami dalam setiap Tuhan ibadah-ibadah yang Tuhan masih persilakan kami lakukan semakin berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dan pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, membawa kita masuk dalam kebahagiaan selama-lamanya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri berkat. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.